Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang 50 ya, sisi gelap teman-teman weton Sabtu ya. Nah, setelah Anda mengetahui sisi gelap ini ya, saya berharap teman-teman weton Sabtu bisa merubahnya gitu ya. Sehingga ketika Anda bisa merubah sisi gelap ini di dalam kehidupan Anda, itu pasti hidup Anda kan bahagia, hidup Anda akan istimewa ya. Yang pertama, teman-teman weton Sabtu ini memiliki keinginan untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain itu ya. Nah, ini negatif teman-teman ya. Kalau itu untuk kepentingan pribadi Anda gitu ya, memanipulasi akhirnya menghalalkan segala cara, itu salah satunya. Itu yang pertama ya. Ada 50 teman-teman ya. Yang kedua, cenderung untuk memanfaatkan kelemahan orang lain. Nah, kira-kira ada enggak ini di dalam diri Anda? Kalau ada ya segera dihilangkan ya. Segera dirubah ya. Atau jangan sampai Anda lakukan lagi gitu ya. Yang ketiga, kurang empati terhadap perasaan atau penderitaan orang lain. Artinya masa bodoh. Ya, orang yang lahir hari Sabtu itu masa bodoh gitu. Ya. Nah, ini kalau ada di dalam diri Anda, secepatnya dihilangkan. Yang keempat, kecenderungan untuk bertindak impulsif atau pokoknya tidak katik mikir gitu loh teman-teman ya. Anda mau bertindak atau melakukan sesuatu itu sudah katik mikir, pokoknya melaku ya. Nah, itu juga salah satu sisi negatif. Karena ketika kita ini melakukan sebuah tindakan, terus itu tidak kita pikirkan, itu bahaya gitu ya. Dampaknya akan bahaya. Yang kelima, kemampuan untuk menyembunyikan niat jahat di perilaku yang baik. Jadi orang yang lahir hari Sabtu itu memiliki kemampuan untuk menyembunyikan. Ya sih, berarti kayak bunglon itu ya teman-teman. Nah, kira-kira Anda ada enggak sifat ini di dalam diri Anda? Kalau itu ada, segera lakukan perbaikan. Yang kelima, gembira melihat orang lain menderita. Ya, jadi kalau orang lain itu menderita, Anda itu senang ya. Tepuk tangan, plok. Ya. Nah, kalau ini ada juga, Anda hilangkan. Yang ketujuh, cenderung merasa superior atau menghina orang lain. Ya, merasa ini Anda ini paling menang sendiri, paling baik sendiri. Ya, itu yang ketujuh ya. Yang ke-8, licik ya, untuk kepentingan pribadi. Yang ke-9, kesenjangan moral yang besar antara tindakan dan nilai-nilai yang diakui. Artinya antara perkataan Anda ya dengan perbuatan Anda itu berbeda jauh. Perkataan Anda bagus, tapi perbuatan Anda tidak bagus. 10, nggak jujur, cenderung berbohong dan cenderung menipu. Ya, itu sifat negatif ya. 11, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. 12, kebutuhan akan kekuasaan atau kontrol yang tidak sehat. Ambisi teman-teman ya. Teman-teman weton satu ini memiliki ambisi yang sangat luar biasa. 13, rasa yang tidak puas atau tidak puas dengan sesuatu yang Anda miliki gitu ya. Artinya rasa syukurnya ini kurang. 14, kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas kegagalan yang Anda lakukan. Lah ini yang dominan ya teman-teman ya. Misalkan nasib Anda jelek, takdir Anda jelek, Anda menyalahkan weton Anda, itu kan sama saja. Cenderung mengkambing hitamkan sesuatu daripada Anda mengevaluasi diri Anda. 15, kurangnya tanggung jawab atau tindakan atas keputusan yang sudah Anda ambil. Anda sudah mengambil langkah terus gagal, Anda tidak mau tanggung jawab dengan kegagalan itu. Ya, ini juga salah satu sifat negatif ya. 17, 16 ya.
kesenjangan antara identitas ya, publik yang bersih atau pribadi yang tidak bermula. Jadi Anda akan cenderung menutupi ya kepribadian Anda. Anda akan cenderung menutupi bagaimana supaya Anda ini terlihat baik di mata publik. Jadi bukan kondisi yang sebenarnya. Ini juga salah satu sisi negatif ya. 17. Kecenderungan untuk mengeksploitasi orang-orang yang lemah atau yang rentan. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang ada di sekitar Anda lemah, itu Anda ini cenderung untuk mengeksploitasi, cenderung untuk memanfaatkannya. 18. Ketidakmampuan untuk memaafkan atau memperbaiki hubungan. Jadi kalau teman-teman Sabtu Wage ini wis kecetok itu ya, wis itu gak bisa, wis nggak bisa memaafkan itu, nggak bisa melepaskan, nggak bisa memaafkan. 19. Ketidakmampuan untuk merasa bersyukur atas kebahagiaan orang lain ya. Jadi kalau ada orang lain sukses, itu Anda tidak bisa untuk bersyukur itu ya. Yang ada ya benci, iri, dengki dan sebagainya. 20. Kecenderungan untuk iri atau cemburu terhadap kesuksesan orang lain ya. 21. Perilaku destruktif membahayakan diri sendiri atau orang lain. Perilaku destruktif itu perilaku yang merusak ya. Perilaku yang negatif. 22. Kecenderungan untuk mencari kepuasan instan tanpa memikirkan konsekuensinya. Jadi pokoknya ingin cepat ya, selalu ingin cepat terpenuhi apa yang menjadi keinginan Anda. 23. Kurangnya kesadaran akan dampak negatif atas tindakan pribadi Anda. 24. Kesenjangan antara penampilan luar dan keadaan mental atau emosional yang sebenarnya. Jadi antara di dalam diri Anda sendiri itu sudah tidak imbang gitu ya. Kadang pikiran ngalor, batin ngidul ya. Tindakan ngetan atau ngulon. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya tidak seimbang. Terlibat perbuatan-perbuatan jahat atau perilaku kriminal. 27. Cenderung untuk memanipulasi aturan atau norma untuk kepentingan pribadi. Ya, paham ya? Jadi memanipulasi aturan itu loh ya. Oh, enggak apa-apa, ibadah ini bisa ditunda kok. Oh, enggak masalah. Nah, itu kan sama saja dengan memanipulasi aturan. 28. Kesenjangan antara pernyataan moral yang diucapkan dengan tindakan yang sebenarnya. Artinya antara mulut Anda ya, dengan perilaku Anda itu berbeda jauh, berbanding terbalik. 29. Kecenderungan memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Jadi suka memaksakan kehendak. 30. Kesenjangan antara citra diri yang diinginkan dengan realitas yang sebenarnya. 31. Kecenderungan untuk menolak atau mengabaikan tanggung jawab secara pribadi. 32. Kesenjangan antara reputasi publik dan kepentingan pribadi. 33. Kecenderungan untuk memanfaatkan orang lain untuk kepuasan Anda sendiri. 34. Kurangnya rasa hormat terhadap privasi atau batasan-batasan orang lain. 35. Perilaku oportunistik untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan. Pokoknya ambisinya luar biasa kaitannya dengan kekuasaan. 36. Cenderung menciptakan konflik, ketegangan di dalam setiap hubungan. 37. Kurangnya kesetiaan dan komitmen dalam hubungan pribadi atau profesional. 38. Cenderung mengeksploitasi kelemahan dan ketidakberdayaan orang lain. 39. Tidak ada tanggung jawab moral dan spiritual. 40. Ya. Kecenderungan memanipulasi situasi dan kondisi. 41. Ketidakmampuan untuk merasa bersalah atau menyesal atas tindakan Anda yang negatif. 42.
kecenderungan untuk menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan. 43. Kesenjangan antara penampilan luar dan kualitas batin Anda. 44. Kecenderungan untuk menghindari penolakan pertanggungjawaban atas tindakan Anda sendiri. 45. Kurangnya empati terhadap orang lain. 46. Kecenderungan mengalihkan tanggung jawab Anda. Ya, ibarat Anda, misalkan nasib Anda jelek, takdir Anda jelek, yang Anda salahkan adalah kondisi alamnya, yang Anda salahkan alam tidak bersahabat, ya ujung-ujungnya Anda menyalahkan Tuhan. 47. Ketidakmampuan untuk merasakan atau memahami kebutuhan orang lain, empatinya hilang. 48. Cenderung memanipulasi informasi untuk kepentingan pribadi. 49. Kurangnya kejujuran dan integritas dalam interaksi dengan orang lain. 50. Cenderung untuk menghindari konsekuensi dari tindakan atau keputusan pribadi. Jadi teman-teman, weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Demikian ya, 50 ya sisi gelap teman-teman weton Sabtu. Jika itu ada di dalam diri Anda, segera lakukan perbaikan. Ya, segera ubah menjadi laku yang baik, laku yang positif. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin jaya menjalani kehidupan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.